Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Nana, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semuanya. Apakah anak-anak sudah sarapan tadi pagi? Belum, Pak. Belum, Pak. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa sebelum belajar. Ayo Nak Budi, silahkan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini sudah siap menerima materi dari Pak Agus? Siap, Pak. Silakan disiapkan alat tulisnya ya. Nanti ketika ada materi yang perlu dicatat, silahkan ditulis di buku catatan masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Kebangsaan Indonesia Raya supaya menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Apalagi di momen ini kita masih memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, silakan salah satu untuk memimpin. Silakan Ndok Hima, silakan maju untuk memimpin teman-teman menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini, Pak, siap. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, kita masuk pada materi kali ini adalah menyambut usia balik dengan topik materi yaitu tanda balik menurut ilmu fikih ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, coba anak-anak silakan diamati gambar yang Pak Agus tampilkan pada layar monitor. Silakan. Coba Nak Zaki, apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar tersebut? Itu dari bayi sampai tua, Pak. Bayi sampai tua. Ini adalah pertumbuhan pinter, bahwa manusia ini selalu bertumbuh sesuai dengan usianya. Nah, kemudian apa kaitannya gambar ini dengan materi kita hari ini? Jadi perhatikan, di sini ada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan manusia itu tentu ditandai dengan bertambahnya ukuran, berat badan, dan tinggi badan. Sementara perkembangan manusia itu ditandai dengan perubahan keterampilan, kematangan fisik, emosi, kemudian pikiran menuju ke dewasaan. Nah, tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik ini mampu memahami definisi balik dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dengan benar. Jadi pada kesempatan kali ini ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama. Nah, kemudian anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa itu balik? Mbak, siapa yang sudah tahu? Bisa angkat tangan. Yo, apa itu balik? Apakah anak-anak sudah pernah mendengar sebelumnya tentang balik? Sudah, Pak. Apa itu balik? Dewasa, Pak. Balik itu dewasa. Ada yang lain selain dewasa apa ya? Apa nak? Sudah gede, Pak. Sudah gede, ya. Sudah dewasa. Nah, coba kita perhatikan. Apa itu balik ya? Nah, balik itu ada dua pengertian.
Mbak, dibaca hima. Iya, Pengertian Pak. balik itu apa ya? Yang secara bahasa atau yang secara istilah ya, Pak? Secara bahasa dulu. Nggih. Balik secara bahasa berarti sampai. Secara istilah, balik ialah usia dewasa bagi seorang muslim dengan kewajiban menjalankan perintah agama atau bisa disebut dengan mukallaf. Nah, pintar. Jadi di situ ada dua definisi atau dua pengertian. Yang pertama, balik menurut bahasa. Secara bahasa itu artinya sampai. Kemudian secara istilah, balik itu adalah usia dewasa bagi seorang muslim. Kemudian seorang muslim itu wajib menjalankan perintah agama. Kira-kira perintah dalam agama yang wajib dilakukan itu apa saja ya? Sholat, Pak. Belajar, Pak. Belajar seperti saat ini, Pak. Belajar seperti saat puasa. ini. Puasa, ada lagi Menutup aurat. menutup aurat. Nah, itu adalah kewajiban-kewajiban bagi seorang yang telah balik, disebut dengan mukallaf. Nah, kelihatannya anak-anak ada yang ngantuk ini. Mari kita ice breaking dulu ya. Jadi nanti kalau Pak Agus mengatakan tepuk 1, kalian bilang yes. Kalau tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, apa kalau tepuk 4? Konsentrasi. Tepuk ya semuanya. Coba kita cek sound. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, tepuk 3, Semangat. tepuk 4, konsentrasi. Jadi sudah tahu tentang balik secara bahasa maupun secara istilah. Nah, sekarang anak-anak dapat mendefinisikan atau menjelaskan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, apa saja tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Nah, silakan diamati pada tampilan di layar monitor ya. Nah, tanda balik bagi laki-laki apakah sama dengan perempuan? Anak-anak? Tidak. Nah, apa yang membedakan? Nah, ini yang pertama, tanda balik bagi laki-laki. Yang pertama apa, anak-anak? Ihtilam. Ihtilam. Itu dalam bahasa Arab. Kemudian artinya adalah mimpi Basah. basah. Nah, apa itu mimpi basah? Nanti kalian akan berdiskusi bersama. Kemudian yang kedua itu adalah berusia berapa tahun anak-anak? 15. Nah, bagi laki-laki itu berusia 15 tahun. Kemudian tanda ketiga, sunat atau khitan itu merupakan tanda balik apa bukan anak-anak? Bukan. Nah, sunat atau khitan itu bukan salah satu tanda balik. Nah, kemudian tanda balik bagi perempuan. Nah, tadi yang laki-laki, sekarang tanda balik bagi yang perempuan. Yang pertama adalah apa anak-anak? Haid. Haid. Haid itu apa ya? Haid atau menstruasi. Kemudian yang kedua sama dengan yang laki-laki tadi. Nah, kemudian yang ketiga ini usianya sebenarnya antara usia 9 sampai dengan 15 tahun. Rata-rata anak perempuan ini mengalami haid atau menstruasi itu kisaran waktunya antara 9 sampai dengan 15 tahun. Nah, apa itu haid? Silahkan dibaca. Bisa dibaca di layar monitor ataupun bisa dibaca di bukunya masing-masing. Di buku paket juga ada. Anak-anak, kita akan membentuk satu kelompok ya.
Masing-masing kelompok nanti berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Nah, di kelas ini kita bagi menjadi 2 kelompok besar ya. Jadi silakan berhitung 1 sampai 2 saja. Setelah itu anak-anak, setelah kalian berhitung selesai, kemudian kalian berkumpul dengan nomor yang tadi sudah disebutkan. Jadi nanti Pak Agus akan membagikan lembar untuk berdiskusi. Nah, silakan mulai berhitung 1 sampai 2, nanti diulangi lagi. Silakan dari Nak Agus Rianto. Yuk. 1. Ya, lanjut. 2. Ulangi lagi. Oke. Yang menyebutkan nomor 1 silakan berkumpul dengan nomor 1. Kemudian yang menyebutkan nomor 2 silahkan berkumpul dengan nomor 2. Nah, anak-anak, Pak Agus akan bagikan LKPD, kemudian nanti silahkan dicermati dan didiskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya. Kalau sudah, silakan nanti masing-masing kelompok bersama dengan teman kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya. Siap anak-anak? Siap. Oke. Lanjut ya. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 silakan menyampaikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, lanjutkan presentasi dari kelompok 2. Ayo, mana yang kelompok 2? Silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Ya, yang harus dilakukan Aisyah, Pak. Apakah hari itu sakit? Tidak, Pak. Kadang-kadang. Kadang-kadang juga sakit, kadang-kadang tidak. Nah, Berapa lama haid berlangsung? Biasanya 7 hari, Pak. Terus apa yang harus dilakukan saat haid? Yang harus dilakukan saat haid, kita tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh berpuasa. Itu jawaban dari kelompok kami, Pak. Oke, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2. Ternyata luar biasa anak-anak ini, pinter-pinter. Kita beri applause untuk kelompok 2. Silakan kalau ada pertanyaan silahkan diajukan pertanyaan, kemudian nanti semuanya bisa. Kalau ada yang mampu untuk menjawab, silahkan membantu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian. Sudah? Sudah, Pak, tidak ada. Belum ya? Berarti anak-anak sudah paham semuanya, nggih? Sudah, Pak. Sudah, Nah. Pak. Di masing-masing kelompok sudah presentasi, kemudian sekarang kita akan melakukan refleksi. Refleksi ini tadi kita akan mengulas apa yang sudah kita bahas tadi dari awal, mulai dari balik. Kira-kira balik itu apa ya? Dewasa. Dewasa. Balik itu usia dewasa. Kemudian waktu menjalankan apa tadi? Masih menjalankan perintah agama, kewajiban syariat. Kemudian tanda-tanda balik secara umum ada 3, yaitu yang pertama apa tadi? Bagi laki-laki Ihtilam, Mbak. Mimpi basah. Kalau perempuan apa, Nak? Haid, menstruasi. Yang ketiga itu adalah apa? Usianya berapa tadi? Usia Kalau laki-laki 15, Pak. Kalau perempuan 9 sampai 15. tahun. Walaupun belum mengalami haid ataupun ihtilam. Kalau sudah 15 tahun berarti sudah dinyatakan sebagai anak orang yang balik. Nah, berikutnya anak-anak sekarang silakan dikeluarkan alat tulisnya untuk mengerjakan tugas mandiri.
Itu ada 4 pertanyaan, silahkan dikerjakan secara mandiri. Nah, nanti kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Sudah, Pak. Itu soalnya ditulis ya, soalnya ditulis ulang. Ada Pak. Ya. Nah, silakan langsung dikumpulkan. Ya, satu-satu tertib ya. Sudah semua. Untuk materi hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Materi tentang balik, tanda balik menurut ilmu fiqh. Oke, nah berikutnya nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, gimana tanda-tanda balik menurut ilmu biologi nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Untuk itu anak-anak silakan nanti belajar secara mandiri ya, di rumah harus belajar. Ya. Materi selanjutnya adalah tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Oke. Nah, kemudian anak-anak materi kita hari ini selanjutnya kita akhiri dengan membaca doa sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak, hari ini pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.